Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 21 Januari 2024, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore dan shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha,
Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Pelaksanaan sidang-sidang jemaat di Klasis GPM Kota Ambon dimulai pada hari ini, Minggu 21 Januari sampai dengan 25 Februari 2024, dan pelaksanaan sidang Klasis GPM Kota Ambon tanggal 3 Maret 2024 mendatang. Untuk itu kami mohon dukungan doa untuk pelaksanaan sidang gereja dimaksud. Penerimaan kolekta Minggu tanggal 14 Januari 2024 pukul 09.00 WIB sebesar Rp14.398.700, syukur sebesar Rp1.805.000, persepuluhan sebesar Rp1.889.000, dan sarana fisik sebesar Rp695.000. Penerimaan kolekta kebaktian Minggu tanggal 14 Januari 2024 pukul 18.00 WIB sebesar Rp10.220.000, syukur sebesar Rp92.000, persepuluhan sebesar Rp1.035.000, dan sarana fisik sebesar Rp913.000. Kebaktian Minggu ketiga 21 Januari 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Ferdinandus. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat Kategorial Polri Bukit Kasih. Pembacaan Alkitab terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Yeremia 9 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-26. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Gualete de Fretes dan Ani Galpernasi. Lagu prosesi masuk para pelayan, PKJ nomor 21 bait 1 dan 5. Lagu untuk jabat tangan, PKJ nomor 252. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan tanggal 28 Januari 2024 adalah nyanyian doa sahabat lama. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu dimohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 21 Januari 2024. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta Era Arikimahua MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Mari sambut
anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, shalom. Mari kita menyiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera menyertai jemaat. Mari kita bersama-sama bermazmur secara berbalas-balasan kepada Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Doa Kriye. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami,
demi kemuliaan nama-Mu. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Gloria. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau karena besarlah kemuliaan-Mu, Raja Sorgawi, Allah yang Maha Kuasa. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Halleluja, Halleluja. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Halleluja, Halleluja. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saatnya kita akan membaca berita kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-26. Kitab Perjanjian Lama Yeremia pasal 9 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-26. Sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkanlah dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 dan berakhir pada ayat yang ke-26 dengan judul Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya,
Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak yang diberkati Tuhan, izinkan beta sekali lagi menyapa Shalom. Semua baik-baik saja? Ya, beta yakin bahwa hari ini hari ke-21 di tahun 2024, ketong semua baik-baik saja, dan itu adalah karena pertolongan Tuhan. Bahwa bukan karena kita dengan segala kekuatan dan kemampuan kita, tetapi hanya karena kasih dan penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita pasti masih menjalani kehidupan sebagai orang-orang beriman. Bulan Januari ini kita dipayungi dengan tema pembinaan berjalanlah sebagai orang-orang beriman. Dan di minggu ini kita juga dituntun dalam tema memahami kehendak Allah. Maka ada satu pertanyaan yang mestinya kita renungkan dalam kehidupan kita. Apakah dalam perjalanan sampai ke hari ke-21 di tahun 2024 ini, apakah kita telah berjalan di dalam jalan Tuhan? Apakah kita telah melakukan seluruh aktivitas kita di dalam kehendak Tuhan? Atau mungkin juga kita hanya menjalani kehidupan ini sesuai dengan keinginan kita, cita-cita kita, rencana kita, impian kita saja. Saya ingin memulai khotbah ini dengan sedikit bercerita, Bapak Ibu Saudara, tentang seorang ahli onkologi penyakit kanker yang namanya Dr. Mark. Dr. Mark ini adalah seorang ahli onkologi yang hebat karena kerja kerasnya, karena penemuan-penemuannya, dan dia juga bisa menyembuhkan banyak sekali orang. Dia diundang untuk menerima penghargaan atas hasil kerja kerasnya pada suatu konferensi di kota lain dari tempat tinggalnya. Dan untuk menuju ke sana dia menggunakan pesawat. Namun dalam perjalanannya pesawat itu harus kembali ke bandara karena mesin dari pesawat itu rusak.
Dan karena ingin mengejar waktu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka sang dokter ini kemudian menyewa sebuah mobil untuk menuju ke kota tempat di mana dia akan menerima penghargaan itu. Tapi apa yang terjadi? Dalam perjalanan terjadi hujan besar, terjadi badai yang besar, dan ia tidak dapat melanjutkan perjalanan ke kota yang dituju. Dengan terpaksa dia mencari rumah untuk dia singgah. Dan dia singgah di sebuah rumah untuk berteduh. Dia disambut oleh seorang ibu yang mengajaknya masuk dan menyuguhi minuman panas. Setelah menyuguhi minuman itu, Bapak Ibu Saudara, ibu tersebut kemudian pamit dari dokter untuk dia berdoa di kamarnya. Dan sang dokter menyelutuk di dalam hatinya, dia lebih percaya kerja keras dibandingkan doa. Setelah berdoa Bapak Ibu Saudara, cerita ini kemudian berlanjut. Dokter menanyakan kepada sang ibu itu mengapa dia berdoa. Untuk maksud apa dia berdoa, untuk tujuan apa dia berdoa. Kemudian sang ibu itu lalu menceritakan bahwa sebetulnya dia berdoa untuk meminta kesembuhan bagi anaknya yang masih kecil, yang mengidap kanker, dan kanker yang dia alami adalah kanker yang sangat langka. Dia juga menceritakan kepada sang dokter, dia pernah mendengar ada seorang dokter yang namanya Dokter Mark yang bisa menyembuhkan penyakit anaknya. Tapi kemudian dia melanjutkan bilang, dia sama sekali tidak mengenal dokter itu. Dia juga tidak punya uang yang banyak untuk semua proses pemulihan anaknya. Tapi satu hal, dia berdoa karena dia percaya Tuhan punya banyak sekali cara untuk memulihkan anaknya. Bapak Ibu Saudara, Dokter Mark ini meneteskan air mata. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu bagi dia. Kemudian dia flashback beberapa peristiwa sebelumnya. Pesawat rusak. Dia harus mencari mobil. Badai yang besar, angin yang besar. Dia tidak bisa melanjutkan ke tempat di mana tujuan dari pemberian penghargaan itu. Dan dia harus singgah di rumah ibu. Bapak Ibu Saudara, dia baru memahami itulah kehendak Tuhan bagi dia. Kehendak Tuhan bahwa dengan segala kemampuan yang Tuhan beri kepada dia, dia harus menyembuhkan penyakit anak dari ibu itu. Bagi sang dokter sebetulnya bukan penghargaan yang memberi arti bagi hidup, tapi seberapa besar ia memberi arti kehidupan bagi orang lain dengan apa yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara, teks Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 26 sebetulnya adalah sebuah teguran Tuhan bagi umat di Yehuda yang selama ini tidak menjalankan kehendak Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Bahwa orang-orang di Yehuda melakukan perselingkuhan moral terhadap Tuhan. Kita tahu ketika Tuhan menyuruh Abraham, Ishak dan Yakub untuk pergi dan melakukan berbagai aktivitas hidup, ada janji yang dibuat oleh Allah dengan bapa leluhur Israel. Janji itu adalah bahwa Israel akan menjadi satu-satunya bangsa pilihan Allah dan mereka harus tetap ada dalam komitmen untuk menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya Allah bagi mereka. Mereka tidak lagi menyembah Allah, tetapi mereka membangun kuil-kuil
dan penyembahan-penyembahan berhala lain. Mereka tidak lagi menghargai Allah. Dan Bapak Ibu, hal ini adalah akibat dari tindakan Raja Yehuda sebelumnya. Raja Manasye yang dengan segala pengetahuannya ia melakukan hubungan bilateral dengan Asyur. Satu bangsa yang besar, satu bangsa yang kuat. Bagi Manasye, Asyur adalah negara yang memiliki kekuatan saat itu dan dia berdampak terhadap seluruh kemajuan di Israel. Mereka maju secara perdagangan, secara ekonomi, dan mereka menjadi juga bangsa yang besar. Namun Bapak Ibu, di sisi lain, Manasye menghargai relasi itu sehingga ia membiarkan Asyur juga melakukan ekspansi keagamaan di Israel. Manasye membiarkan agama Asyur berkembang di Yehuda. Kuil-kuil didirikan, penyembahan berhala, semua penduduk akhirnya juga menyembah berhala. Dan Alkitab mencatat bahwa Raja Manasye pun ikut serta memberi anak-anaknya untuk menjadi korban penyembahan berhala. Mereka masing-masing mengandalkan kekuatan mereka dan berbalik dari Allah. Mereka sudah tidak lagi mengandalkan Allah. Padahal dalam kepemimpinan Israel yang dianut adalah sistem teokrasi, raja itu hanya boneka Allah. Allah yang memerintah, Allah yang melakukan kehendaknya kepada semua umat, bukan raja. Tapi itu telah dipungkiri dalam pemerintahan Manasye dan murka Allah atas umat itu terjadi dalam kondisi tersebut. Nah Bapak Ibu, itu sebetulnya sedikit latar belakang dari teks bacaan kita. Dan teks hari ini adalah teguran Allah bagi umat yang disampaikan melalui Yeremia. Beta baca, beta tangkap ada dua hal yang sangat penting yang akan kita renungkan dan menjadi bekal untuk di usbu yang baru. Yang pertama ayat 23 sampai 24, dia bilang begini. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bahagian ini sebetulnya mau menyampaikan bahwa Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri. Dan kritikan Allah menunjukkan kepada orang-orang yang mengandalkan kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan sebagai proyeksi dari kebanggaan manusia. Beta tadi cerita sedikit, kalau Raja Manasye merasa dia hebat, dia bijaksana, dia membangun hubungan dengan bangsa Asyur dan dia melupakan Tuhan. Umat di Yehuda juga merasa mereka kuat karena mereka di backing oleh Asyur dan mereka melupakan Tuhan. Kemajuan ekonomi yang menyebabkan mereka menjadi orang-orang kaya, maka mereka mengandalkan kekayaan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, mereka semua kemudian menjadi bangga dan bermegah dengan kondisi itu. Tetapi tidak demikian dengan Allah, saudara-saudaraku. Allah justru tidak menyukainya. Bahwa Allah sebetulnya mau menyampaikan kepada mereka bahwa mereka tidak patut bermegah atas semuanya itu. Sebab jika mereka bermegah, maka sebetulnya mereka mengandalkan diri mereka dan tidak mengandalkan Allah. Kalau mereka bermegah, mereka melupakan Allah yang selama ini telah berbuat banyak hal kepada mereka. Dan itu berarti mereka sungguh tidak mengenal Allah dengan baik. Tapi sebaliknya ayat ini juga mau bilang, jika mereka mau bermegah,
Maka segala sesuatu kemegahan itu harus diarahkan kepada Allah sebagai sumber dari segala sesuatu. Bukan pada diri mereka, tetapi kepada Allah yang memberi kehebatan itu. Bahkan lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 20 mengatakan pengenalan terhadap Allah dengan sungguh, maka mereka akan bisa memahami apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan ayat 24 akhir dia bilang, yang dikehendaki oleh Allah adalah kebaikan-kebaikan yang terjadi di bumi. Nah Bapak Ibu, bagian ini mau bilang apa for ketong? Bagian pertama dari teks ini hendak mengajarkan kepada kita Bapak Ibu bahwa Allah sebetulnya membenci setiap orang yang bermegah dengan apa yang diterima dari Allah sendiri. Bermegah artinya membanggakan, membesar-besarkan, menyombongkan diri. Orang Ambon bilang balaga, tukang topu dada, mengerti, bikin diri inti. Dan itu tidak disukai oleh Allah. Mengapa tidak disukai oleh Allah Bapak Ibu Saudara-saudara? Sebab itu sesungguhnya adalah pemberian Allah, itu sesungguhnya adalah karena Allah. Ketika mereka memperoleh, Alkitab bilang kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan, maka itu sebetulnya bersumber dari Allah sendiri. Firman ini mau bilang jang seorang lai balaga deng orang pumbarang, deng Allah pumbarang. Jang seorang lai moto pudada deng dia pun talenta, dia pun bakat, dia pun kemampuan, sebab itu datang dari Allah. Jang seorang lai mengerti, bikin diri hebat deng jabatan, deng peran, deng fungsi, sebab cuman antua titip sah. Ada waktu di mana antua tarik kembali seluruh kepercayaan. Itu yang mau dibilang for katong Bapak Ibu Saudara. Seng usah balaga, seng usah topu dada, seng usah rasa diri inti. Karena itu semua tidak disukai oleh Allah. Lalu kalau begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan dengan semua yang membanggakan secara manusia? Beta yakin ketong semua juga menerima berkat-berkat itu yang berbeda-beda. Ketong menerima kemampuan-kemampuan itu yang berbeda. Apa itu salah? Tidak salah sama sekali. Tapi bahwa apa yang harus kita banggakan dari semua kemampuan itu? Maka firman ini juga mengajak kita Bapak Ibu, mari kita pintar membaca apa maksud Allah dengan setiap pemberian yang hebat itu. Mari ketong mengenal Allah secara sungguh, maka ketong akan memahami mengapa Allah kasih itu for beta. Mengapa Allah kasih itu for dia. Mengapa Allah kasih itu for dia. Sebab semua pemberian Allah itu Bapak Ibu Saudara tidak pernah datang secara kebetulan. Tuhan taruh berkat, Tuhan taruh kemampuan, Tuhan taruh talenta, Tuhan taruh bakat, Tuhan taruh jabatan, Tuhan taruh peran dan fungsi-fungsi yang berbeda. Itu bukan kebetulan. Itu sengaja disiapkan oleh Allah dalam maksud yang besar. Itu disiapkan oleh Allah dengan maksud supaya Allah dipermuliakan dari segenap kehidupan kita. Allah dipermuliakan dari segenap fungsi jabatan peran yang kita miliki. Karena itu firman Allah ini mau bilang for ketong hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa apa yang kita miliki dari Tuhan itu harus dipakai untuk mempermuliakan Allah sendiri.
seperti Dr. Mark yang menyadari bahwa kemampuan yang dia terima dari Tuhan adalah untuk menyembuhkan anak yang menderita kanker ini. Mari kita mencoba untuk memahami Bapak Ibu Saudara, apa maksud Allah dalam setiap tanggung jawab kita. Mari kita mencoba untuk merenungkan apa maksud Allah dalam setiap profesi kita. Mari kita renungkan apa maksud Allah dalam setiap tugas kepercayaan, talenta, bahkan di gereja sekalipun. Pelayanan-pelayanan kecil sekalipun Tuhan punya maksud. Supaya kita selalu dipakai sebagai alat yang heran di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian firman Tuhan dari ayat 25 dan 26 mau mengatakan kepada kita bahwa penghukuman Allah bagi mereka yang tidak hidup menurut kehendak Allah itu selalu akan terjadi. Teks ini mau memperlihatkan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa penghukuman Allah kepada orang-orang yang tidak hidup menurut kehendak Allah itu tanpa terkecuali kepada semua orang, baik yang melakukan ketentuan atau kewajiban agama, yang juga hidup keseharian tidak melakukan kehendak Allah, atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita membaca ayat 25 dan 26 dia cerita begitu. Allah menghukum mereka yang bersunat, padahal orang-orang ini yang melakukan ketentuan agama. Allah menghukum orang Mesir, orang Edom, orang Amon, orang Moab. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Allah juga menghukum orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Imamat 19 ayat 27 bilang itu salah satu ketentuan agama. Orang Israel dilarang untuk mencukur atau memotong, nama apa nih? Yang turun-turun ke bawah nih? Bukan jenggot. Yang sebelah sini lapis dan jenggot-jenggot. Nah, ketumpung apa babar-babar gini. Jadi kalau ketemu melihat orang-orang Yahudi yang memiliki jenggot dan lain-lain, itu juga bagian dari ketentuan agama. Jadi orang-orang yang tidak menjalankan ketentuan itu pun dihukum oleh Allah, termasuk orang-orang Yehuda. Ayat 26 dia bilang juga dihukum oleh Allah. Maka sebetulnya bagian ini mau bilang Allah menempatkan semua orang akan dihukum sama dan setara. Orang yang melaksanakan ketentuan agama, yang tidak melaksanakan, yang tidak kenal Allah termasuk orang Yahuda tetap dihukum. Karena apa? Karena mereka masuk dalam kategori orang-orang yang tidak bersunat hati. Ayat 26 bilang begitu. Orang-orang yang hatinya melenceng dari Allah. Orang-orang yang perjalanan hidupnya tidak melakukan kehendak Allah. Maka bagian yang kedua ini Bapak Ibu, teks ini sebetulnya hendak menggugat kekristenan kita. Menggugat cara kita beragama di tengah-tengah realitas hidup. Bahwa melakukan ritus atau ketentuan agama tidak semata-mata menjamin kita tidak dimurkai oleh Allah. Ritus-ritus agama memang harus dilakukan. Tetapi kesempurnaan hidup kita adalah dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam seluruh hidup kita. Ketong bisa banyak pergi gereja, ketong bisa banyak bikin semua kegiatan-kegiatan beragama. Orang baptis dari percik sampai selam, orang sidi dari memahami tentang sidi itu sendiri. Tetapi jika dia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam seluruh pengalaman hidupnya, maka firman bilang mereka juga dimurkai oleh Allah. Maka bagian yang kedua ini menghendaki kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kehidupan rohani kita tetap harus diisi dengan kewajiban kita terhadap Tuhan.
tapi kehidupan sosial kita pun harus merupakan bentuk pengabdian kita terhadap Tuhan yang sesungguhnya. Akang ada di mana? Di katon tanpa kerja. Akang ada di mana? Di ketumpung sekitar taman sekolah baik, taman kerja baik, relasi-relasi dengan orang-orang yang lain. Itu adalah muara untuk kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari berjalan bersama Tuhan di usbu yang baru dan melakukan seluruh kehendak Tuhan, sebab dengan melakukannya Allah memberkati kita. Amin. Bapak Ibu jemaat diundang berdiri dan kita bersama akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Ani Garpernasi. Shalom Bapak Saudara semua. Pujian yang akan kita bawakan ini mau berpesan untuk katong semua untuk selalu bersyukur. Sebab katong ada sampai saat ini, katong semua ada di tempat ini pada hari ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku
selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih Ani, Tuhan dimuliakan dari puji-pujian ini. Jemaat sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Yesus sumber berkat, kami berterima kasih lewat kebaktian di saat ini. Di depan altar-Mu telah terkumpul seluruh tanda-tanda syukur kami yang telah kami gumuli dalam rumah tangga kami pribadi kami masing-masing. Apapun bentuk tanda syukur yang kami bawa di saat ini Tuhan, kiranya Bapa terima dan Bapa berkati untuk menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus persembahan yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pujian dari Quilet The Freitas. Every soul held captive.
speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Tangke Kwilet, Tuhan dimuliakan dari segala puji-pujian ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat, dan syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami, dan pada bagian doksologinya kita akan nyanyikan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, sumber kehidupan kami bersyukur dan terus bersyukur atas kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup ini. Kasih Tuhan yang menyelenggarakan kehidupan bagi kami dengan segala berkat-berkat yang kami terima, baik bertambah setahun usia hidup, bertambah setahun perjalanan rumah tangga, ataupun berkat-berkat dari penghasilan kami, usaha kami, kerja kami, berkat-berkat kesembuhan, berkat-berkat dipulihkan, dan masih banyak berkat yang tidak bisa kami hitung karena terlalu banyak. Tapi kami juga belajar bersyukur Tuhan, sekalipun musim hidup kami berganti sulit, duka, kecewa, putus asa, bimbang, kami tetap belajar bersyukur bahwa suka dan duka Tuhan selalu pakai untuk kebaikan kami. Karena itu kami tetap berdoa, jika kami ada dalam pergumulan-pergumulan tertentu dalam hidup ini, Tuhan beri semangat kepada kami, sehingga kami yakin Engkau ada dan Engkau akan memberi kami kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup yang akan kami hadapi. Bapa di dalam Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat pertemuan ibadah hari ini, buat firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kami. Hamba hanya manusia biasa, tapi hamba percaya firman kebenaran ini akan menjadi arah bagi kami di usbu yang baru. Firman ini akan mengajarkan kami untuk kami tetap mengandalkan Engkau, tetap berjalan di dalam kehendak-Mu, supaya kami menyalipkan seluruh keinginan kami, keegoisan kami, kesombongan kami. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus, supaya kami mampu terus menampilkan wajah Allah di tengah-tengah hidup kami, di tempat di mana kami bekerja,
di tempat di mana kami mengabdi, di tempat di mana kami melayani, di tempat di mana kami sebagai anak-anak sekolah ada dan mengais masa depan, di mana saja kami berada, biarlah kasih Kristus terus kami nyatakan dalam hidup kami. Kami berdoa Bapa untuk usbu yang baru, untuk pergumulan hidup di usbu yang baru. Kami sebetulnya tidak tahu apapun yang akan terjadi atas kami. Tapi satu hal yang kami percaya sungguh, jika Tuhan bersama kami akan melalui usbu ini dengan segala suka dan dukanya. Karena itu Bapa, sertailah seluruh kehidupan kami sebagai pribadi dalam kehidupan yang harus kami lakoni di rumah, di tempat di mana kami ditugaskan oleh Tuhan. Di mana saja kami melakukan aktivitas, berkati kami Bapa. Kami berdoa untuk menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan rumah tangga kami, suami, istri, orang tua, anak-anak yang melakukan peran dan fungsi mereka secara terpisah, tapi semata-mata adalah untuk kebahagiaan keluarga. Berkatilah seluruh keluarga kami. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang lanjut usia, mereka yang selalu masih ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kiranya mereka diberkati dengan kekuatan fisik dan mereka terus menjadi sombar bagi anak cucu. Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang mungkin saja punya pergumulan-pergumulan tertentu tentang hidup ini. Yakinkan mereka Engkau ada dan Engkau akan memberi jalan keluar terhadap semua pergumulan hidup. Bapa, kami berdoa sebagai persekutuan bergereja bagi klasis GPM Kota Ambon dalam seluruh dinamika melayani, bermisi di tengah-tengah jemaat yang ada di klasis ini. Kami berdoa Tuhan memberkati MPK klasis Kota Ambon dalam mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menyatakan misi Kristus di tengah-tengah pelayanan mereka. Bahkan kami berdoa hari ini di tanggal 21 Januari ada 4 jemaat yang sementara menyelenggarakan persidangan jemaat. Jemaat Diakonos, Jemaat Bukit Doa, Jemaat Shalom, dan Jemaat Silo. Tuhan memberkati semua proses agar mereka melewati proses ini untuk menentukan apa yang terbaik yang harus mereka lakukan dalam menyatakan misi Kristus di tengah-tengah jemaat mereka masing-masing. Kami juga berdoa Bapa bagi seluruh persiapan persidangan klasis yang akan berlangsung di tanggal 3 Maret 2024. Tuhan memberkati MPK sebagai mandataris persidangan untuk menyiapkan semua materi-materi apapun yang menjadi kebutuhan di dalam persidangan dimaksud. Bahkan panitia penyelenggara persidangan ke-48 Jemaat GPM Silo, Tuhan mampukan mereka untuk memfasilitasi berbagai hal dalam mensukseskan persidangan klasis Kota Ambon yang ke-48. Kami berdoa Bapa di sorga bagi perjalanan bermisi dari Gereja Protestan Maluku. Tuhan kiranya memberkati MPH Sinode dan semua staf dalam penyelenggaraan pelayanan supaya klasis dan jemaat-jemaat yang ada di Maluku dan Maluku Utara menjadi surat-surat Kristus yang terbuka dalam misi pelayanan mereka. Semua kerja, semua program-program bahkan di hari Senin dan hari Selasa yang akan dilaksanakan refat dan rekon, Tuhan memberkati supaya kegiatan ini bermanfaat bagi seluruh perjalanan gereja Protestan Maluku. Kami berdoa bagi seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia yang terus bermisi untuk menyatakan kasih dan kebesaran Tuhan. Bahkan gereja-gereja yang ada di tengah dunia ini yang juga bermisi untuk menyatakan kasih dan kebesaran Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar Tuhan dipermuliakan dari semua pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Kami bahkan berdoa
bagi semua orang dengan talenta, bakat, kemampuan yang hari ini Tuhan pakai dalam ibadah. Tuhan, mereka hanya manusia biasa, tapi mereka mau memberi diri untuk ada dalam seluruh lingkaran puji-pujian, seluruh lingkaran kemuliaan Tuhan. Kiranya mereka diberkati terus dengan talenta dan bakat yang Tuhan berikan. Sebagai persekutuan berbangsa dan bernegara, kami patut berdoa bagi penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Kami patut berdoa bagi orang-orang yang Tuhan telah pilih dan tetapkan untuk melakukan seluruh tanggung jawab bermasyarakat, baik yang ada di kota Ambon, baik yang ada di provinsi Maluku, yang ada di negara Indonesia ini Bapa. Tuhan memberkati mereka semua agar mereka menyelenggarakan seluruh kehidupan pelayanan publik kepada banyak orang demi kesejahteraan masyarakat dapat mereka lakukan dengan baik. Ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali masalah, tapi kami percaya Tuhan juga pakai mereka untuk bertumbuh di tengah-tengah masalah dan tantangan, sehingga terus Tuhan dimuliakan dari pelayanan-pelayanan mereka. Bapak, kami berdoa bagi seluruh proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Kami sungguh tahu Engkau telah menetapkan orang-orang yang Engkau pilih, yang Engkau akan tetapkan untuk melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab baik di Dewan maupun sebagai pemimpin negara. Dan karena itu kami terus berdoa bagi semua proses yang ada. Kami terus berdoa bagi lembaga-lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan seluruh proses pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Kiranya mereka diberi hikmat untuk melakukannya dengan benar dan takut Tuhan, supaya suara rakyat benar-benar adalah suara Tuhan. Kami berdoa bagi semua caleg yang juga ada di dalamnya anak-anak Tuhan. Kami tetap percaya mereka yang terbaik, yang disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi perwakilan suara-suara kami di lembaga-lembaga legislatif. Karena itu kami berdoa bagi mereka semua, supaya mereka ada dalam proses yang baik dan benar, dan pada waktunya akan Tuhan tentukan yang Tuhan siapkan untuk mereka. Kami juga berdoa Bapa di sorga bagi kami sebagai para pemilih. Kiranya hikmat-Mu ada pada kami, supaya kami memilih dengan hati, kami memilih dengan kehendak Tuhan, agar apapun hasil yang nanti dalam pemilihan kami sangat percaya disitulah kehendak Tuhan yang berlaku. Jauhkan daripada kami hal-hal yang ingin menodai seluruh pemilihan ini, hal-hal yang ingin mencederai kemuliaan Tuhan, supaya kami tetap ada dalam kekudusan sebagai anak-anak-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, kami juga berdoa khusus bagi majelis jemaat dari Bukit Kasih yang hari ini harus melakukan pelayanan secara total di jemaat, di pelayanan ibadah minggu ini. Tuhan memberkati mereka dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka untuk melayani di jemaat Bukit Kasih. Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami di usbu yang baru, seluruh pergumulan kami, seluruh jerih juang kami, seluruh pengabdian kami, seluruh pelayanan kami. Biarlah kami mempertaruhkannya di dalam kehendak Tuhan, supaya Engkau dipermuliakan dari hidup kami. Ini kami Bapa, doa dan syukur kami, pergumulan hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami bawa doa ini dan mengakhirinya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari berdiri dan kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita melakukan PKJ 250. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan ini sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus demikian. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, shalom. Bapak Ibu silakan duduk dan bersyukur.